Untuk hari ketiga, kita akan memasuki pada bagian yang lain. Bagian yang lain dari permasalahan yang ada, yang tentunya kemarin kita sudah melangkah dari 2 permasalahan. Untuk hari ini 2 lagi permasalahan, dan untuk hari keempat 2 lagi permasalahan. Mohon maaf ya, saya off kamera soalnya jaringan di sini kadang bagus, kadang tidak. Saya share untuk apakah kelihatan Bapak Ibu? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Udah kelihatan, Bu. Untuk hari ini, tapi saya melihat tadi ada yang sudah selesai ya sampai 6, dan ada yang sudah mau mempresentasikan, ya saya kira itu luar biasa. Kalaupun kita sepakat mau mempresentasikan langsung, silahkan. Cuman untuk hari ini, Bapak Ibu itu startnya di nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 adalah membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Di sini ada 2. Jadi yang pertama, masalah yang diidentifikasi adalah masalah hubungan dengan siswa, guru dengan siswa, dan yang kedua adalah masalah guru dengan orang tua siswa. Kalau di contoh yang ada di sini, masalah yang diidentifikasi yang terkait dengan yang dicontohkan hanya 1, hubungan guru dengan siswa, yaitu relasi atau interaksi antar siswa kurang harmonis. Jadi bisa jadi ini pun terjadi dalam hubungan antara Bapak Ibu dengan siswanya. Itu contoh. Kemudian apa hasil analisisnya nanti juga akan bersinergi antara hubungan atau interaksi antar siswa yang kurang harmonis diakibatkan oleh apa? Itu berdasarkan apa yang Bapak Ibu analisis selama ini dari pergaulan Bapak Ibu dengan siswanya. Begitu pula misalkan dengan orang tua siswa. Kalau dengan orang tua siswa, misalkan kalau dengan orang tua siswa, berarti kita di sini ada bisa dikatakan jarang bertemu dengan orang tua siswanya itu karena kenapa? Itu salah satu contoh masalah yang bisa diidentifikasi. Kemudian yang kedua, pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Ingat, yang Bapak Ibu di sini pemahaman pemanfaatan model pembelajaran inovatif, saya barangkali mengarahkan Bapak Ibu kepada modul di pembelajaran inovatif. Di dalam LMS ini, di bahan pembelajaran, di situ ada 2. Yang pertama adalah LK 1.1 yang Bapak Ibu sudah download. Kemudian yang kedua ada modul. Coba dilihat di modul itu ada model-model pembelajaran inovatif. 1 di antaranya model pembelajaran PBL, model pembelajaran discovery learning, dan lain-lain sebagainya. Itu coba Bapak Ibu giring, adopsi untuk menemukan permasalahan yang Bapak Ibu rasakan selama menjadi guru IPS, kemudian pada materi-materi apa saja yang memang model pembelajaran ini tidak diterapkan di dalam pembelajarannya Bapak Ibu. Padahal materi yang sekiranya harus mendapatkan perlakuan model pembelajaran inovatif itu harus ada, tapi itu tidak ada. Itu bisa di cross check
pada saat Bapak Ibu mengajar, kemudian pada materi bagian mana saja yang memang membutuhkan model pembelajaran inovatif atau sentuhan model pembelajaran inovatif, tetapi itu tidak terrealisasi. Jadi yang seperti ini. Permasalahannya, model pembelajaran yang cenderung digunakan guru adalah model konvensional. Artinya selama ini model konvensional itu terus bergulir hadir yang selalu diberikan kepada peserta didik. Sehingga image pendidikan IPS itu terkesan betul bahwa mitosnya ya, pendidikan IPS atau mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang membosankan, menjenuhkan, dan melelahkan, bahkan tidak menggairahkan. Tetapi dengan hadirnya guru yang profesional, mitos itu ingin dipatahkan supaya guru IPS itu adalah mampu membawakan materi IPS yang menyenangkan, menggairahkan, dan tidak membosankan. Mungkin begitu ya, karena ada tradisi lama atau pola lama, kesannya IPS itu textbook. Textbook artinya buka halaman ini, kerjakan ini, sudah selesai perkara. Itu juga guru profesional. Tetapi di guru profesional yang dinanti itu yang pernah saya paparkan adalah dalam capaian pembelajaran adalah guru yang memesona. Di dalam modul itu pun coba ditengok ada beberapa ciri yang termasuk guru memesona. Di antaranya adalah keterampilan guru untuk menggunakan teknologi, keterampilan guru di dalam bercakap atau berkomunikasi, sehingga apa yang terjadi membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua itu terjalin dengan baik karena hadirnya guru-guru yang mampu dikatakan sebagai guru yang memesona, bukan guru yang mempesona. Jadi guru memesona berbeda dengan guru yang mempesona. Kalau mempesona berarti ya pasti menebar pesona ya untuk dilihat oleh siswanya dan lain-lain sebagainya. Tapi memesona itu berarti ada skill yang ada dalam guru itu yang bisa mengelola kelas dengan baik atau pedagogiknya utuh. Jadi itu yang hari ini, yang dua, Bapak Ibu harus temu kenali, membangun relasi dan model pembelajaran. Nah, permasalahannya di sini adalah kita meng-cross-check satu, betul-betul yang bisa direalisasikan. Direalisasikan artinya apa yang Bapak Ibu identifikasi masalah di sini itu nanti kiranya akan berdampak kepada pembuatan pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu silahkan mencari yang ada di modul. Tapi biasanya karena di awal waktu pertemuan pertama itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Di IPS sangat ditekankan adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Pertanyaannya mungkin adalah tidak semua materi bisa digiring kepada pembelajaran PBL. Nah, tugasnya di sini adalah Bapak Ibu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi materi di bagian mana saja pada saat kiranya Bapak Ibu nanti ke depan akan melaksanakan PPL, itu diberikan perlakuan model PBL atau model yang lain. Tapi dengan catatan model itu Bapak Ibu bisa jalankan. Ingat ketika Bapak Ibu mencantumkan model pembelajaran inovatif yang harus diketahui terlebih dahulu adalah sintak daripada model pembelajaran itu. Jadi itu yang harus kita jalankan sintaknya dan bagaimana biasanya ini akan bertemu. Model itu kan biasanya motivasi siswa rendah itu akar masalahnya adalah model pembelajaran, ataukah media pembelajaran, ataukah metode pembelajaran, ataukah strategi. Itu tergantung dari hasil identifikasi masalah kita bahwa siswa saya ini bermasalah karena saya
ini model yang saya berikan masih konvensional. Media yang saya gunakan ya media biasa-biasa saja. Media yang dituntut juga di sini adalah media inovatif. PPT bukan termasuk kategori inovatif karena sedari dulu PPT itu ada, kecuali PPT itu disetting, diberikan improvisasi di dalamnya dengan fitur-fitur yang inovatif. Itu termasuk media pembelajaran inovatif. Kemudian kalau strategi pembelajaran, model boleh sama tapi strategi yang berbeda. Kemudian metode pembelajarannya ingat yang sekiranya bersinergi dengan model pembelajaran. Itu Bapak Ibu yang dilakukan pada hari ini dan pola kerjanya sama dengan yang hari kemarin. Untuk hari selanjutnya itu berarti sudah masuk di nomor 5 dan nomor 6. Tapi biasanya ada yang sudah curi start, sudah selesai sampai 5 dan 6. Tidak ada masalah. Tetapi sesuai dengan langkah yang ada itu tetap saya mengikuti 5 dan 6. Dan kalaupun pada pagi ini ada yang sudah selesai 3 dan 4, tidak ada masalah, itu hasilnya jauh lebih bagus, lebih cepat, lebih baik. Berarti tinggal dipresentasikan untuk menerima masukan dan seperti kemarin kalau memang cuma satu sesi karena sudah selesai boleh. Artinya sudah tidak ada sesi kedua, tetapi kita akan banyak berdiskusi juga secara asinkronos di dalam LMS. Jadi LMS itu tolong diaktifkan ketika ada di antara temannya yang bertanya, silahkan diberi respon. Jadi jangan dulu membuka ruang diskusi, membuka topik baru, saling memberikan komentar. Ketika ada masih nol, tidak ada tanggapan, itu yang harus Bapak Ibu beri tanggapan. Contoh, kalau misalnya hari ini ada yang sudah selesai, silahkan diposting di sana, membangun relasi menurut Bapak Ibu ini, silahkan dituliskan di sana dan direspon oleh temannya yang lain. Karena di sana ruangnya Bapak Ibu dilihat aktif atau tidak aktif. Kalau tidak bertemu secara ini tatap muka seperti saat ini, kita lebih banyak juga di forum diskusi. Mungkin begitu Bapak Ibu dari singkat dari pemaparan saya untuk pagi ini. Mungkin sudah hadir Ibu Indrayani ya? Apakah sudah ada di ruang Zoom? Jadi salah satu contoh mungkin ya Bapak Ibu membangun hubungan dengan siswa. Membangun hubungan dengan siswa. Tapi ada tadi yang sudah selesai ya. Saya cuma memberikan satu contoh. Membangun kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Contoh masalah, misalnya membangun hubungan dengan siswa. Contoh masalah relasi dengan siswa. Itu siswa takut ke sekolah. Itu kenapa kira-kira siswa takut sekolah? Karena gurunya. Kalau dulu itu guru matematika yang paling ditakuti. Artinya kalau mau belajar matematika, kita selalu mengatakan sakit. Karena bukan materinya yang kita takutkan, tetapi gurunya. Ada juga kita memang tidak suka materi itu, sehingga kita tidak mau masuk. Dan alasannya sakit. Itu dulu. Saya tidak tahu sekarang. Coba di cross-check pada peserta didiknya. Siswa takut ke sekolah. Biasanya rentangnya itu adalah mata pelajaran yang perhitungan. Tapi kalau IPS itu tidak ada masalah, mungkin siswa takut ke sekolah ya. Kecuali kalau gurunya yang menakutkan, mungkin siswanya tidak ke sekolah. Kemudian mayoritas siswa tidak menghargai gurunya.
Ini generasi Z saat ini. Mayoritas siswa tidak menghargai gurunya. Nah, silahkan Bapak Ibu rasakan selama menjadi guru, ada tidak yang kita dapatkan, temukan mayoritas siswa yang tidak menghargai kita. Mungkin tidak ada, berarti kalau memang tidak ada, berarti kita tidak punya masalah dengan siswa. Kemudian mayoritas siswa tidak mau belajar karena antipati pada gurunya, cuek pada gurunya, artinya tidak peduli dan tidak care kepada gurunya, karena dalam satu kelas itu mau tidak mau pasti ada siswa yang seperti permasalahan kemarin yang bermasalah, kesulitan belajar. Ada yang tidak betah dalam kelas, 10 menit minta izin keluar. 10 menit minta izin keluar. Itu artinya ada kesulitan yang terjadi dalam diri siswa itu. Apakah karena dia sudah jenuh dengan gurunya dan lain-lain sebagainya, itu bisa di cross check. Ada gurunya mengajar tapi dia tidak masuk. Ada juga seperti itu, lebih bagus pergi di kantin dan lain sebagainya. Itu membangun hubungan dengan siswa, artinya contoh masalah relasi dengan siswa yang biasanya terjadi seperti ini. Biasanya. Kemudian kalau membangun hubungan dengan orang tua siswa, ya tidak ada komunikasi antar guru dan orang tua siswa, ini biasa terjadi. Terjadi miskonsepsi, miskomunikasi. Itu karena kenapa guru bersikap apatis juga ya, artinya yang diserahkan full itu juga ke wali kelasnya. Guru IPS itu kan bisa jadi bukan juga wali kelas. Jadi dia lebih percaya kalau ada masalah dia giring ke wali kelas atau kepala sekolah atau BK. Nah, sesekali di sini kita memang yang memegang andil berkomunikasi dengan orang tuanya, siswanya. Kenapa sih ini malas sekali belajar atau dan lain-lain sebagainya, tergantung dari keresahan kita menjadi seorang guru. Kemudian orang tua siswa langsung melapor guru ke atasan atau dinas pendidikan jika ada masalah atau problem kecil. Ada juga yang kemarin mendengar laporan dan dia menulis di LK-nya bahwa masalah yang membangun hubungan orang tua itu adalah ada kasusnya karena pembelajaran daring. Kelihatannya di grup itu dia menginstruksikan bahwa semua tugas harus dikumpul hari ini. Yang tidak mengumpulkan berarti tidak ikut ulangan atau apa. Karena melihat tindakan guru ini memberikan informasi di grup itu dan menyebut nama siswanya, orang tua keberatan. Orang tua tersinggung dan dia langsung melapor kepada dinas pendidikan, kemudian diberikan berita bahwa guru itu tidak etis dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bahayanya sebagai guru. Jadi hati-hati karena orang tua itu juga punya relasi dengan orang luar. Kalau ada sentimen pribadi, kita menjadi konsumsi publik dan itu dikeluarkan beritanya. Itu. Jadi sebagai guru ketika menemui siswa yang tidak mau mengumpulkan misalnya tugas dan lain-lain, jangan memang barangkali caranya itu adalah kita menjafri secara pribadi. Jadi jangan dipublish di grup karena itu persoalan juga motivasi siswa itu rendah karena perlakuan juga dari guru. Artinya karena sifatnya itu dia terlambat, berarti alangkah baiknya langsung diinfokan ke yang bersangkutan atau ke orang tuanya. Karena jangan sampai orang tuanya tidak mau kalau anaknya ketahuan bermasalah. Itu. Jadi hal-hal yang sepele bisa membuat kita menjadi luar biasa. Jadi memang harus menjadi seorang guru kelihatannya harus hati-hati ya, karena itu banyak sekali celaan dan hinaan. Itulah menjadi seorang guru, baik buruknya selalu buruk, tidak pernah baik. Intinya kayaknya begitu ya, guru kurang baik. Karena kalau anaknya berhasil, ya pasti dia klaim siapa dulu dong ibunya, siapa dulu dong orang tuanya. Tapi kalau anaknya tidak malas atau apa, tidak lulus, misalnya dulu kan ada yang tidak lulus ya kalau ujian nasional, sekarang kan sudah tidak ada.
dulu, oh memang karena gurunya ini, artinya rasa kepercayaannya itu rendah kepada guru dan selalu menyalahkan guru. Padahal barangkali anaknya juga memang yang bermasalah, tapi itulah nasib menjadi seorang guru. Itu ya Bapak Ibu contoh, tapi sama yang ini ya. Itu tadi contoh yang saya sampaikan karena kayaknya agak-agak itu sulit dibedakan antara hubungan orang tua dengan siswa, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan guru. Jadi ada dua di situ yang bisa dibedakan. Baik, itu Bapak Ibu. Ada yang ingin Bapak Ibu klarifikasi atau pertanyakan, silakan. Ada? Oh, Ibu Saraswati. Ibu Saraswati, Bu. Di sini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Ibu suaranya di mute itu, Bu. Masih terremote, Bu. Oh, maaf. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tadi saya menemukan contoh masalah yang disajikan oleh Ibu Hasni. Itu ada beberapa yang mirip dengan kondisi siswa di sekolah kami. Nah, tapi di sini ada perbedaan kan di poin nomor 1 membangun hubungan dengan siswa. Poin ketiga itu mayoritas siswa tidak mau belajar karena antipati pada gurunya. Itu dicontohkan kalau siswanya itu lebih memilih keluar 10 menit di kelas, udah izin keluar ke kantin atau ke belakang seperti itu. Tetapi di sekolah saya itu di sini tidak mayoritas, hanya 1-2 siswa aja yang seperti itu. Apakah itu bisa diangkat menjadi permasalahan atau tidak, Bu? Terima kasih. Ya, yang contoh tadi adalah mayoritas, berarti kebanyakan ya. Nah, boleh Bu, boleh sepanjang Ibu merasakan Ibu bermasalah dengan siswa itu. Karena nanti itu ada analisisnya apa yang menjadi penyebab sehingga siswa Ibu itu mengalami gangguan. Sebenarnya itu bagian juga dari gangguan belajar. Bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menuliskan identifikasi masalah. Oh ya, baik Ibu. Berarti bisa ya walaupun jumlahnya minoritas itu tetap bisa diangkat menjadi identifikasi masalah ya, Bu ya? Ya, jadi mungkin bahasanya karena tadi contoh mayoritas berarti itu memang bermasalah besar. Karena Ibu itu hanya sedikit, cukup mengatakan saja bahwa ya Ibu mengalami masalah apa, detailkan permasalahannya apa, tidak perlu menuliskan 2 atau 3. Oh, ya. Baik, Maksudnya apa yang minoritas itu apa? Disampaikan saja apa permasalahannya hubungan Ibu dengan siswa. Ya. Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. Baik, selanjutnya Ibu siapa ini? Ibu Suyi siapa? Ina, Ibu. Ya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan membangun relasi dengan siswa, ini mengarah terhadap persoalan dengan orang tua berarti. Saya menuliskan di sini, mohon nanti koreksinya, Ibu.
untuk masalah yang saya ambil, kurangnya kolaborasi antara orang tua dan guru terkait pembelajaran siswa di sekolah. Apakah ini bisa dijadikan identifikasi masalah seperti itu? Terima kasih. Iya, bisa saja. Bisa diulangi tadi, Ibu? Ya. Kurangnya Kolaborasi antara orang tua dan guru terkait pembelajaran siswa di sekolah. Apakah bisa boleh. Cuman perlu barangkali nanti dispesifikkan saja. Kalau misalnya pembelajaran, berarti kalau diidentifikasi itu hubungan ibu dengan orang tua itu memang tidak harmonis. Artinya tidak ada komunikasi antara guru dengan orang tua selama ini. Artinya ibu juga tidak ada upaya untuk menjalin komunikasi. Karena sebenarnya juga yang diinginkan identifikasi masalah itu begini, Bapak Ibu sudah pernah melakukan kontak komunikasi misalnya, tapi mereka yang bersangkutan juga acuh tak acuh. Itu berarti permasalahan juga. Artinya kita sebagai seorang guru IPS pernah memberikan informasi kepada melalui misalnya lewat wali kelasnya, tetapi respon dari pihak sana itu tidak berterima. Itu kan itu tadi kadangkala ada orang tua yang menjadikan sekolah sebagai tempat penitipan anak. Akhirnya dia itu tidak mau tahu tentang apa sebenarnya yang terjadi antara anaknya dengan guru misalnya. Itu juga perlu di cross check untuk hal-hal yang seperti itu. Mungkin begitu, Ibu. Selanjutnya Ibu Winda. Baik, terima kasih Bu Hasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu mohon tanya, untuk yang ketiga pada jenis permasalahan membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua. Mohon maaf Ibu, tadi mungkin saya baru tahu ya, kan di sini dengan siswa dan orang tua. Tetapi saya mengerjakannya untuk identifikasi dan analisisnya hanya dengan orang tua siswa, Bu. Siswanya juga perlu ya, Bu ya? Halo. Yang paling utama itu adalah siswanya. Oh, jadi dua ya, Bu ya? Iya, indikatornya. Iya. Oh. Nggak apa-apa Ibu, karena memang belum diperintahkan, Ibu sudah mengerjakan ya. Iya, jadi saya hanya orang tua untuk komunikasi guru dan orang tua siswa kurang terjalin dengan baik. Nah Ya. ini untuk masalah yang saya identifikasi, tapi untuk siswanya saya belum Bu. Ya, nanti Ibu kerjakan karena Oh boleh ya Bu ya? Iya, karena memang baru hari ini dikasih instruksi ceritanya. Tapi kalau memang sudah curi start duluan, tidak ada masalah. Cuman ketika belum dikasih instruksi, kalau Ibu mengalami seperti itu, ya silahkan diupdate. Oke Bu, baik nanti saya update ya Bu. Tapi kalaupun ada yang mau memaparkan hasilnya, silahkan juga, tidak ada masalah. Artinya lebih baik, lebih cepat. Ada koreksi kita perbaiki sorenya, sampai sore itu kita tidak terlalu rempong. Karena besok kita berpindah lagi di segmen yang lainnya, dan setelah itu langsung di-upload masuk ke LMS di hari terakhir. Jadi hari Senin itu karena 4 hari kelihatannya diidentifikasi masalah, di hari terakhir itu sorenya Bapak Ibu itu sudah mengirim LK.1 secara fix atau utuh. Tidak lagi menerima koreksi tapi langsung dikirim. Nanti kalau memang pun di hari terakhir itu ada waktu, kita presentasikan secara keseluruhan untuk dilihat betul apakah sudah sesuai atau tidak. Atau yang belum pernah tampil, di situ juga ruangnya untuk dikenal dan ditahu namanya. Oh, ini yang sering aktif, ini yang sering bicara ketika di Pikon dan ketika di LMS. Karena kan lumayan
banyak juga ya kelasnya 30 lebih, itu perlu saya mengecek. Makanya kalau Pak Pikon saya biasa menggerak-gerakkan, oh siapa yang kelihatan, siapa yang tidak kelihatan. Kalau saya tidak kelihatan, kayaknya tidak ada masalah karena saya berbicara. Tapi misalnya yang tidak kelihatan, tapi tidak juga berbicara, itu ada pertanyaan. Ada kecurigaan. Apakah dia hanya tidur, tapi temannya juga duduk setengah mati, ada juga yang pergi memasak. Itu banyak spekulasi kalau itulah hebatnya Zoom. Ya, Bapak Ibu. Ya Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya. Oke, selanjutnya Pak Jumadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izin bertanya Bu, masalah identifikasi yang poin nomor 4 ya, tentang pembelajaran model inovatif. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, apakah masalah yang kita identifikasi ini masih bersifat umum, redaksi bahasanya masih bersifat umum, atau lebih kita menjurus sudah langsung ke materi IPS-nya? Contohnya mungkin misalnya sikap amanah siswa yang rendah dalam mengerjakan LPS, pembelajaran IPS dengan model pembelajaran non-klop pada mata pelajaran IPS, atau saya bikin lagi lebih detail pada mata pelajaran IPS interaksi sosial, misalnya seperti itu Bu, atau hanya bersifat umum saja Bu? Karena kemarin waktu diskusi di LMS ada beberapa teman-teman yang sarankan mungkin kasih masuk materi IPS-nya atau bagaimana. Mungkin itu yang mau saya tanyakan Bu. Oke. Ya, sebenarnya bagus memang di menjurus secara spesifik. Cuman permasalahannya yang ditakutkan adalah ketika materi itu Bapak hadapkan di identifikasi masalah, jangan sampai bukan itu nanti jatuhnya Bapak mengajar PPL. Jadi kalau saya sarankan cobalah hanya mengidentifikasi model pembelajaran inovatif itu yang tidak terserap ke siswa. Persoalan materi nantilah sebagai cadangannya Bapak Ibu pikirkan, oh kalau memang yang Bapak sebutkan tadi di materi itu berarti itu menjadi simpanannya Bapak. Bahwa materi itulah yang akan saya berikan perlakuan terhadap model. Karena jangan sampai nanti kan menganalisis kurikulum juga. Apakah jatuhnya di materi yang Bapak Ibu sudah identifikasi itu sudah tepat pada pertemuan itu pada saat mau mengajar atau tidak. Makanya di identifikasi masalah tidak terlalu diharuskan untuk mencantumkan spesifik pada materi apa. Kenapa? Karena itu tadi ditakutkan jangan sampai berbeda. Jatuhnya yang mau dipraktekkan sudah lewat materinya. Akhirnya berarti bukan salah, berarti tidak sinkron antara identifikasi. Jadi kalau saran saya arahkan saja kepada memang model itu yang belum terserap, entah mau di materi mana, nanti Bapak Ibu tinggal menarik. Sekira begitu Pak, supaya tidak terlalu ini ya, sebenarnya memang bagus. Dan ada sih saya lihat juga contoh seperti itu pada materi ini, tapi titik-titik. Tetapi setelah dijalankan ini identifikasi sampai di akhir, ada ketidakcocokan materi karena yang diduga sebelumnya itu pas dilihat kurikulum dengan materi yang ada di sekolah itu sudah lewat materinya. Bahkan materi itu ada di semester yang sudah berjalan sebelumnya, yang sudah dilalui. Karena ingat, identifikasi masalah ini sebenarnya Bapak Ibu itu umum selama menjadi guru sampai di kelas ini. Persoalan nanti yang PPL-nya itu baru akan disinkronkan terhadap permasalahan kita lalui, kita akan menggabungkan dengan materi yang akan kita hadapi ke depan. Jadi yang ingin dulu di cross check di sini adalah kepribadian kita selama menjadi guru, di mana ada 6 yang coba diramu permasalahan. Mungkin begitu Pak. Lanjut Ibu siapa ini? Ibu Hairina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, Bu. Saya izin mau share atas apa yang sudah saya kerjakan di LK 1.1 bagian 3 dan 4, boleh, Bu? Biar dapat masukan dari Ibu. Halo? Suaranya terdengar tidak ya, Bu? Terdengar Ibu? Ya, saya bilang silahkan. Oh ya, terima kasih, Bu. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Ini untuk yang ketiga. Membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua, identifikasi masalah yang dengan siswanya, itu yang pertama, kesopanan peserta didik. Kesopanan peserta didik selama KBM masih kurang baik. Nah, analisisnya, yang pertama, peserta didik tidak bersikap tenang saat proses KBM. Yang kedua, peserta didik tidak berada dalam kelas saat guru sedang berada dalam kelas. Yang ketiga, peserta didik mengobrol dengan teman saat guru sedang menjelaskan materi. Nah, untuk yang hubungan relasi dengan orang tua, itu identifikasi masalahnya, kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran. Analisisnya, orang tua sibuk bekerja dan kurang memperhatikan belajar anak di rumah. Maaf, kurang ditambahkan. Yang kedua, orang tua diberikan undangan atau panggilan ke sekolah namun tidak hadir. Yang ketiga, orang tua tidak dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Kalau dulu kan seperti itu, tapi sekarang sudah ada kelompok paguyuban seperti itu. Nah, yang jenis permasalahan yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Masalah yang saya identifikasi yang yaitu kurangnya antusias peserta didik dalam pembelajaran. Nah, analisisnya yang pertama, guru masih menggunakan metode ceramah. Yang kedua, guru belum maksimal menggunakan model, strategi, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, guru belum memahami karakter masing-masing siswa. Di sini belum saya tampilkan metode, model, dan strategi yang digunakan karena baru tadi mendapat arahan dari Ibu. Seperti ini, Bu. Mohon masukannya, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Untuk yang bagian nomor 3, barangkali kalau saya lihat sudah tidak ada masalah ya. Coba di ini kan kurang kesopanan peserta didik selama KBM masih kurang baik. Jadi kesopanan peserta didik selama KBM, ya bisa ini. Terus peserta didik tidak bersikap tenang. Kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Ya, yang sama tadi ya yang disampaikan oleh temannya. Iya. Yang tentang kesopanan itu, hubungan itu. Selanjutnya yang ke bawah, barangkali yang nomor 4 perlu diperbaiki, kurangnya antusias peserta didik dalam pembelajaran. Masalah ini termasuk bahasa analisis identifikasi masalah, bukan masalah identifikasi. Jadi ingat kata kunci antara masalah dengan analisis. Ketika masalah, apa masalah utamanya? Apa masalahnya? Masalahnya nanti itu akan melahirkan akar, penyebab. Jadi kalau identifikasi masalahnya kan yang ingin di jenis permasalahannya itu adalah pemanfaatan model. Nah, coba di sini informasikan identifikasi apa dari terkait dengan model pembelajaran. Jadi perlu ada pencantuman model yang Ibu rasakan tidak bermasalah. Nah, kalau kurangnya antusias ini masuk kategori bahasa analisis identifikasi masalah, karena kan itu di cross check, kurangnya antusias peserta didik dalam pembelajaran karena model saya masih konvensional.
itu kan konvensional. Metode ceramah itu guru masih menggunakan metode ceramah. Metode ceramah termasuk dalam kategori kalau misalnya konvensional, tapi metode ceramah itu sebenarnya bisa diterapkan kepada siswa sih sebenarnya, tergantung cara dan strateginya Ibu di dalam menerapkan metode ceramah. Oh iya. Yang diinginkan supaya ada variatif guru di sini adalah lebih banyak ke berbasis masalah, itu yang pertama. Apakah boleh? Yang lain boleh, tapi lebih diutamakan. Mungkin ya, jadi barangkali yang nomor 4 ini diperbaiki kembali. Ya, berarti di masalah yang diidentifikasi itu kita mencantumkan model pembelajaran yang kita gunakan, mengapa bisa menimbulkan anak-anak misalnya bosan atau kurang antusias dari model yang kita terapkan. Seperti itu ya, Bu? Ya. Oh, ya, baik. Terima kasih, Bu. Perlu ada penjustifikasian bahwa model, tapi ingat yang dimaksud di sini model pembelajaran inovatif. Jadi cari beberapa macam-macam model pembelajaran yang ada di modul itu, coba sinkronisasikan dengan pengalamannya. Pernahkah diterapkan? Kalau memang tidak pernah, berarti itu juga menjadi suatu temuan kita untuk identifikasi. Karena mau tidak mau, nanti itu akan berhubungan dengan model, media, dan metode pada saat Bapak Ibu mengemas perangkat pembelajaran. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas masukannya. Oke. Boleh di stop? Iya, ya. Bentar Bu, sinyalnya nih kurang mendukung. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang angkat tangannya. Saya juga sudah bingung melihat yang mana duluan. Ya, kalau di layar saya berarti Ibu Yuli Iswati. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, izin bertanya. Saya juga mau sekalian meng-share yang kemarin. Kebetulan kemarin tidak mendapatkan belum mendapatkan kesempatan untuk meng-share hasil jawaban pengerjaan LK. Untuk hari ini boleh sekalian saya coba share, Ibu, untuk memohon koreksinya. Itu sudah lewat sih sebenarnya, Bu. Artinya itu kemarin tempatnya di forum diskusi. Maksudnya sekalian nomor 3 dan nomor 4-nya? Ya, silakan. Tapi Ibu duduk dulu lah yang tenang supaya saya juga tidak terlalu pusing. Baik, Ibu. Siap. Sebentar. Sudah ada, Ibu? Iya, Ibu, sudah. Cuman mungkin bisa agak zoom sedikit karena saya tidak bisa membaca. Apakah teman-teman, kalau ada yang bisa membaca temannya, boleh dikoreksi juga. Oke. Untuk pengerjaan LK yang sudah saya kerjakan, untuk nomor 3 itu dalam kaitannya dengan membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua, saya mengambil permasalahan yaitu kurangnya rasa hormat siswa terhadap guru. Analisisnya yang pertama yaitu anggapan bahwa guru sekolah hanya mengajarkan ilmu dunia. Kenapa seperti itu? Karena kebetulan saya mengajar di sekolah pesantren, Ibu. Jadi paradigma berpikir siswanya itu kadang-kadang saya masuk ke sini ingin mengaji saja gitu, tetapi tuntutan dari orang tuanya harus sekolah, sehingga mereka itu rasa hormatnya itu kurang karena mereka anggap guru itu hanya mengajarkan ilmu dunia gitu. Terus yang kedua, rendahnya rasa segan terhadap guru. Yang ketiga, kurangnya penerapan ilmu akhlak bagi khususnya untuk guru akhlak mereka terhadap guru sekolah gitu. Terus yang keempat, menganggap bahwa guru sekarang itu dapat dilawan jika tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi kalau misalkan gurunya ada yang bertindak tidak mengenakan bagi mereka, mereka bisa melawan itu atau melamporkannya. Nah, lalu untuk yang nomor 4 berkaitan dengan pemahaman atau pemanfaatan model pembelajaran inovatif,
identifikasi masalah yang saya ambil yaitu sulitnya penerapan model pembelajaran inovatif. Analisisnya, siswa kurang memahami materi pembelajaran. Lalu yang kedua, sulitnya menggugah keinginan siswa untuk aktif di kelas. Jadi saat kita mencoba menerapkan model pembelajaran inovatif itu, siswanya itu acuh tak acuh dengan model tersebut gitu, sehingga biasa saja. Lalu yang ketiga, siswa tidak fokus dalam memahami proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif. Jadi mungkin kayak karena memang motivasinya itu rendah untuk pembelajaran di sekolah, sehingga mereka tidak fokus dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, yang kemarin Ibu, yang Ibu katakan belum tampil, boleh disampaikan juga sekalian. Siap, Ibu. Nah, untuk jenis permasalahan pedagogik literasi dan numerasi, jadi tadinya saya ingin mengangkat dalam satu nomor itu satu masalah, di analisisnya saya coba uraikan tadinya seperti itu. Namun mungkin setelah ada masukan dari teman-teman juga, ternyata untuk analisisnya juga masih kurang. Nah, kebetulan belum saya edit juga, Ibu, jadi masukan dari teman-teman belum saya masukkan juga. Nah, untuk masalah yang diidentifikasi untuk nomor 1 itu, saya mengambil motivasi belajar siswa yang rendah. Analisis identifikasi masalahnya, yang pertama karena paradigma berpikir siswa yang menganggap bahwa sekolah itu tidak terlalu penting. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman siswa akan manfaat ilmu pengetahuan di sekolah. Dan yang ketiga, kurangnya disiplin waktu istirahat. Jadi karena dipesankan mereka kadang-kadang kalau udah jam ngaji selesai, mereka tidak langsung tidur, malah main dulu atau ngobrol dulu gitu, sehingga jam tidurnya lewat larut malam, jadi paginya itu kelelahan. Kadang-kadang habis subuh itu mereka kalau yang bandel gitu suka tidur lagi, jadi sekolahnya telat. Nah, untuk yang nomor 2, kesulitan belajar siswa, saya mengambil masalah yang diidentifikasinya itu siswa pada umumnya kesulitan memahami materi pembelajaran pada masa penjajahan hingga kemerdekaan. Nah, analisis identifikasi masalahnya yaitu siswa tidak fokus dalam pembelajaran, siswa tidak berani mengemukakan pendapat, lalu kemampuan sinkronisasi setiap kejadian yang masih rendah, lalu banyaknya materi atau kalimat yang bersifat hafalan seperti keterangan waktu dan tempat, juga kurangnya dorongan rasa ingin tahu. Ini seperti itu, Ibu. Ya, untuk yang bagian pertama, mungkin teman-temannya juga bisa melihat dan memberikan masukan barangkali ya. Motivasi belajar siswa yang rendah. Ini kan kemarin sudah kita sepakati bahwa dipetakan pedagogi, numerasi, dan literasi. Ini Ibu belum melakukan itu ya? Baik, Bu. Nanti saya perbaiki. Ya. Kemudian untuk dianalisisnya pun seperti itu. Jadi saya kira kemarin Bapak Ibu harapan kami yang sudah tampil ketika memberikan tayangan juga sudah mengikuti dengan teman-teman yang lain, mendengar dan segera melakukan revisi. Karena mohon maaf sekitar 30-an orang itu tidak mungkin tampil dalam seharian, itu mungkin. Jadi sekiranya ketika ada temannya yang tampil, mohon diperhatikan. Karena hal-hal yang seperti ini, saya sih beranggapan bahwa sudah aman untuk bagian 1 dan nomor 2. Karena sudah dikoreksi oleh temannya kemarin. Dan sudah ada 6 yang tampil dengan memberikan penggambaran contoh. Sekiranya yang belum tampil, yang tidak berkesempatan, itu mengikuti masukan yang kami berikan dari teman-teman yang kemarin. Terus untuk yang nomor 2, siswa pada umumnya kesulitan memahami materi pembelajaran pada masa penjajahan. Nah, kesulitan belajar itu ada 2. Kesulitan belajar yang pada umumnya tidak bisa memahami materi karena sering keluar masuk kelas. Itu kesulitan. Kemudian yang kedua, ada juga kesulitan belajar yang memang siswanya itu berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus itu adalah perlu mendapatkan penanganan yang serius. Perlu ada pembimbingan yang serius. Itu permasalahannya. Tapi ketika kita tidak memiliki siswa yang atau namanya itu ya, sekolah inklusi, tidak menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tapi pasti dalam satu kelas itu ada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Itu yang diidentifikasi masalahnya. Kemudian untuk yang nomor 3, kurangnya rasa hormat siswa terhadap guru.
yang mungkin masuk dalam kategori identifikasi masalah. Tapi Ibu perlu mempetakan. Ini kan khusus berlaku kepada siswa yang belum kepada orang tua. Begitu ya. Tapi nanti juga dilihat oleh temannya kalau saya ini hanya yang pertama kurangnya rasa hormat siswa terhadap guru, berarti jadi pola kerjanya tadi yang saya contohkan begitu, berpisah hubungan guru dengan siswa, apa misalnya kurangnya rasa hormat siswa terhadap guru. Yang kedua, poin kedua, hubungan guru dengan orang tua, apa ya, yang ini cuma satu. Kemudian mungkin bisa kesamping-samping sedikit itu analisisnya apa ya, anggapan siswa, anggapan bahwa guru sekolah hanya mengajarkan ilmu dunia. Rasa-rasanya juga sih bertolak belakang, Bu. Ketika Ibu menganalisis ininya dengan tempat sekolahnya Ibu mengajar itu, artinya tidak match, tidak connect ya. Karena Ibu di MTS mengajar, tetapi analisis bahasanya itu seolah-olah guru itu tidak ada dampak positifnya kepada siswa. Padahal tempatnya kan saya kira, mohon maaf kalau saya keliru, kalau di sekolah agama itu kan lebih banyak pencerahan secara spiritualnya, sentuhan kalbu kepada siswa. Bisa jadi materi IPS itu dinomorduakan. Kenapa? Karena itu tadi lebih banyak kepada akhlak, pembentukan kepribadian siswa yang menjadi pribadi yang lebih bagus, karena luarannya itu akan menjadi contoh teladan bagi orang lain yang tidak sekolah di sekolah agama misalnya. Tapi kalau misalnya Ibu analisis ini kayaknya agak bermasalah itu, entah gurunya atau yang mana betul bermasalah, karena tidak ada bagusnya ini guru. Rendahnya rasa segan terhadap guru. Ini kan kalau menurut saya ya agak bertolak belakang dengan ininya Ibu. Menganggap bahwa guru guru sekarang dapat dilawan. Nah, ini keras kehidupannya berarti ya. Artinya enggak, mohon maaf saya yang keliru ya. Maksud saya kalau analisisnya yang ini tepatnya di sekolah umum. Sekolah umumnya. Artinya yang dialami ini Ibu cukup parah analisisnya. Cukup parah menurut saya karena Ibu mengajar di sekolah sana, tapi anggapan siswanya itu begitu tidak ada hubungan chemistry dengan siswa. Harusnya kan siswa itu lebih patuh, hormat, sehingga identifikasi masalahnya Ibu itu tidak berat. Maksudnya ada pasti, tapi tidak dianalisisnya tidak keras. Mungkin begitu. Ibu ya, saya tidak tahu bagaimana pola mengajarnya di sana, Ibu di sekolah untuk mengajarkan siswanya. Karena biasanya itu banyak sekarang orang tua menitipkan anaknya di pesantren dan di MTS itu dengan harapan merubah perilaku siswa itu menjadi jauh lebih bagus. Beda dengan sekolah umum. Umum itu kan bisa dikatakan bahwa tidak ada spesifik yang mengantarkan mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Tapi semua dekat dengan Tuhan. Tapi untuk pembentukan kepribadian itu kan biasanya di sekolah agama, misalnya. Terus yang mana tadi penerapan model sulitnya penerapan model pembelajaran inovatif. Yang ini sulitnya berarti Ibu yang mengalami kesulitan ya. Harusnya yang diidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran inovatif itu. Jadi barangkali perlu diperbaiki bahasanya untuk diidentifikasi. Kalau sulitnya berarti memang Ibu yang bermasalah sekali karena sulitnya penerapan model pembelajaran inovatif. Seperti tadi yang saya sampaikan, perlu ada spesifik pembelajaran inovatif apa yang Ibu maksud. Siswa kurang memahami materi pembelajaran, sulitnya mengunggah keinginan siswa untuk aktif di kelas, siswa tidak fokus dalam memahami. Jadi ini karena model pembelajarannya yang tidak bagus. Pemberian penerapan model pembelajaran apa dulu? Itu yang belum.
Mungkin begitu dari saya, atau ada mungkin yang mau merespon teman-temannya untuk hadir. Siapa? Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu Asni. Ya, waalaikumsalam. Baru masuk. Bu. Maaf, baru masuk. Oh iya, enggak apa-apa. Lagi ini di sekolah, lagi di sekolah juga, Bu. Ya. Oh iya. Saya bilang sambil menunggu Ibu ini kita jalan dulu, nanti menyesuaikan di kayak kemarin saya. Ya. Iya. Ini ada dia tampilkan yang kan hari ini 3 dan 4. Iya, berarti tadi saya kasih ini, tapi sudah ada yang beberapa yang kelihatannya sudah mengerjakan. Jadi ada yang mau menyampaikan, saya bilang ya silahkan. Ya. Mungkin saya bisa tanggapi tadi yang punyanya sempat saya dengar tadi. Ya. Yang saya mau ini Bu, yang sulitnya penerapan model. Mungkin bukan sulit ya, tapi belum tepat. Tepat ya, penerapan model pembelajaran yang belum tepat. Karena kan materi di IPS itu Bapak Ibu mungkin penerapannya bukan yang ketiga itu, maksudnya penerapan model yang inovatif ya, model-model yang K13. Tapi kalau saya yakin kalau Bapak Ibu menerapkan model itu, saya kira siswa akan memahami. Mungkin di sini bukan berarti sulit, tapi penerapan model yang belum maksimal ya. Belum maksimal. Mungkin ada langkah-langkah atau tahap atau sintak yang belum dilakukan dalam model tersebut sehingga siswa masih kurang memahami materi pembelajaran. Ya. Jadi mungkin bukan sulitnya Bu ya, tapi bagaimana kita memang menerapkan sintak-sintak tersebut. Kemudian ya yang pertama juga kemarin ya belum tampil Bu Yuli. Jadi mohon dipisah antara pedagogik, literasi, dan numerasi. Sekira kemarin sudah ada beberapa contoh ya Bu ya. Iya. Ada beberapa contoh yang tampil. Mungkin itu bisa jadi rujukan. Ya kan. Kemudian yang kedua, apa tuh? Yang kedua relasi ya. Pada umumnya. Yang kedua Bu, yang relasi. Yang apa? Siswa, relasi guru dengan ini. Relasi guru dengan siswa. Yang nomor 3 mungkin Ibu. Ya, nomor 3, sorry, nomor 3. Membangun kurangnya rasa hormat. Ini secara umum ya Bu? Atau memang lebih banyak atau lebih sedikit? Jadi hampir 40% itu Bu, terutama laki-laki, karena kebetulan katanya niat mereka itu kesini tuh mau mondok, jadi tidak mau sekolah gitu Ibu, tapi sama orang tuanya dituntut untuk sekolah, jadi sekitar 40% siswa. Jadi boleh kita juga lihat bagaimana pandangan orang tua terhadap guru. Jadi sekarang itu banyak orang tua melepas tanggung jawab pendidikan hanya kepada sekolah atau guru. Itu termasuk dalam relasi antara sekolah atau guru dengan orang tua. Sudah ada 2 itu Bu ya, siswa dengan gurunya. Jadi orang tua hanya menitipkan tanggung jawab sepenuhnya kepada sekolah atau guru untuk mendidik anak-anaknya. Itu. Kenapa ya? Kita analisis mengapa demikian. Jadi bisa 2. Baik Ibu. Iya, saya kira itu saja Bu mungkin. Terima kasih hanya banyak. 2 kan yang. Oke. Ya, itu tadi ya. Ibu ini mungkin bisa di stop. Siap Ibu, terima kasih. Ya, banyak ya yang angkat tangan. Ibu Yuli sudah. Pak Gede, atau jangan dulu Pak Gede deh, sudah kemarin kayaknya. Ya, Pak Gede sudah, yang belum lah. Saya bertanya aja Bu, sebentar. Bertanya Pak Gede. Ya. Jadi begini Bu, kalau seandainya LK 1.1 ini sudah dikumpulkan, apakah nanti bisa dirubah karena mungkin ketidaksesuaian pada saat praktek pengalaman lapangan nanti begitu. Mama, Ibu,
Bagaimana doh? Ya. Halo Bu. Bisa didengar Bu? Bisa, tapi tadi Bu Maria kayaknya berbicara, jadi saya nggak tahu apa dia mau menjawab. Oke. Saya ulangi Bu ya. Kalau seandainya LK 1.1 ini sudah dikumpulkan nanti, terus kita mengalami ketidaksesuaian saat PPL nanti, apakah bisa ini kembali direvisi untuk disesuaikan dengan keadaan PPL kita, Bu? Iya, bisa saja, Pak. Oh, gitu ya. Oh, ya. Ya, terima kasih Bu, itu saja. Terima kasih. Jadi hari kemarin pun, kalaupun ada yang masih belum ini, masih bisa dirubah karena LK.1 itu kan belum dikirim. Jadi segala sesuatu bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Walaupun sudah dikumpul seandainya nanti Bu ya. Iya, sekalipun sudah diperiksa pun bisa berubah, Pak. Oh ya, terima kasih Bu, itu saja pertanyaan saya. Sebenarnya saya juga mau share ini slide sih, tapi karena teman-teman juga ada yang inbox tadi, kasih kesempatan yang belum slide saya kemarin. Jangan Bapak yang mau bagus nilainya. Nah, itu makanya saya bertanya saja itu Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu. Saya dulu membuka ruang untuk yang bertanya dulu. Habis itu supaya kita satu arah, kalaupun ada yang mau memaparkan, silahkan. Yang bertanya, Ibu. Siapa yang bertanya, Pak Bayu? Saya bertanya, Bu, bisa? Saya mau ini, Bu, presentasi. Oh, berarti bentar. Ibu Erindia. Ya, Bu, saya mau bertanya, Bu. Untuk yang berkaitan di poin yang nomor 4, saya ingin bertanya ya Bu Hasni Indayana, berkaitan dengan kecerdasan majemuk, misalkan karena ini sedikit saya sharing ini ya Bu, apa yang saya alami. Jadi di sekolah saya yang saya menjadi guru IPS, jadi ada kami itu mempunyai salah satu ini ya fasilitas lebih ke kita punya pembagian kelas berdasarkan kecerdasan majemuk. Nah, untuk di kelas SMP itu kecerdasan majemuknya beragam di dalam kelas. Jadi kita melihat di sini ada anak dengan kecenderungan yang memang memiliki kecerdasan majemuknya, yaitu kinestetik, misal kinestetik, naturalis, yang memang banyak aktivitas dilakukan. Mereka lebih cenderung menyukai di outdoor ya, kegiatan yang banyak aktivitasnya dan lain-lain. Nah, itu apakah bisa saya jadikan suatu permasalahan yang memang ketika lagi belajar di kelas, anak-anak ini cenderung kurang antusias gitu, karena apa yang dilakukan di dalam kelas itu menurut mereka kurang kurang cocok gitu dengan apa yang mereka rasakan, apa yang memang kecenderungan yang mereka punya gitu. Jadi intinya mungkin saya ingin bertanya dari itu, apakah mungkin bisa saya jadikan sebuah masalah yang diidentifikasi terkait kecerdasan majemuk ini, anak-anaknya seperti itu bahasanya melayani. Mungkin boleh berikan masukan kepada saya, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Pertanyaannya saya kira boleh karena sesuai dengan yang Ibu rasakan selama menjadi guru ketika memang mengalami sesuatu hal yang tidak berkesesuaian. Contoh tadi ketika ingin menjalin komunikasi dengan anak yang Ibu maksud itu sulit, berarti itu adalah terjadi kesulitan komunikasi antara siswa dengan guru. Mungkin seperti itu dari saya, dan barangkali ada tambahan yang lebih spesifik dari Ibu Indrayani mungkin. Ya, saya sependapat ya sama Bu Hasni, Bapak Ibu, itu tergantung dari kondisinya sekolahnya Bapak Ibu. Saya kira bisa juga, karena berarti permasalahannya itu bagaimanalah menerapkan mungkin model yang sesuai dengan keadaannya siswa, misalnya kinestetik ya. Jangan sampai kelas yang kecerdasan mungkin kinestetik kita pakai di situ
model yang membutuhkan misalnya atau media yang bersifat video, audio kah, atau yang tidak sesuai dengan keadaan atau gaya belajar peserta didik. Sekarang kan Bapak Ibu, K13 itu disesuaikan ya, di asesmen dulu gaya belajarnya peserta didik. Jadi sekolahnya Ibu tadi itu sudah memang mengkelompokkan antara perbedaan gaya belajar, saya kira demikian, bahwa penerapan itu sudah agak lebih mudah. Jadi kita mencari model-model atau bisa mencari medianya, modelnya yang sesuai dengan keadaan siswa dalam satu kelas. Saya kira ini agak lebih sudah lebih terinci, mungkin yang lebih khusus lagi ya, karena sudah ada pembagian. Sudah ada pembagiannya. Kira saja itu, Bu. Ya, terima kasih ya Bu Hasni dan Ibu Indrayani. Ya. Lanjut yang mau bertanya. Boleh Ibu, saya bertanya sebentar. Oke, Pak Hadi silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2, memang 5. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ibu Indrayani dan Ibu Hasni, ini berkaitan dengan nomor 4 terkait dengan model-model pembelajaran. Saya kemarin benar-benar mendapatkan penguatan bahwasanya masalah yang muncul di nomor 4 ini berkaitan dengan siswa. Nah, hari ini saya juga mendapatkan pembelajaran dari Ibu bahwasanya contoh dari masalah yang diidentifikasi untuk nomor 4 itu adalah guru masih melaksanakan pembelajaran yang konvensional. Jadi saya berpikir itu masalah yang berasal dari guru. Begitu, Bu. Lalu ada teman-teman tadi yang mengeser juga masalah berasal dari guru. Lalu yang sudah saya buat di masalah yang nomor 4 itu bahwasanya siswa cenderung bosan terhadap pembelajaran terkait dengan materi tertentu. Kenapa saya memilih itu? Karena model yang digunakan oleh guru itu konvensional. Jadi saya berangkat dari siswa. Seperti itu. Lalu, saya butuh lagi penjelasan dari Ibu berkaitan dengan masalah yang nomor 4 ini, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Saya kira memang sumbernya ada 2. Ada yang dilatar belakangi oleh guru memang bermasalah. Itu tadi dari efek ke siswa. Berarti obat yang bisa menyembuhkan penyakit dari siswa. Karena muaranya itu dari guru. Kalau yang seperti itu tadi yang disampaikan adalah siswa siswa bosan. Bu, siswa bosan ketika pembelajaran IPS. Siswa bosan ketika pembelajaran IPS. Tapi identifikasi masalahnya itu kalau bahasanya itu kalau menurut saya masuk di analisis. Bosannya itu kenapa? Karena model. Oke, kalau misalnya mau tidak bertahan dengan misalnya di siswa harus ada di situ, sebenarnya begini, nanti dia akan mengkerucut seiring berjalannya waktu, itu akan mengkerucut kepada gurunya. Tapi kalau misalnya masih mengidentifikasi masalah, ya memang mau tidak mau berasalnya dari guru. Tetapi nantilah yang akan dikerucutkan ke depan seiring dengan waktu itu pasti akan mengkerucut kepada dampak dari model itu ke siswa. Mungkin begitu, Pak. Karena kalau misalnya mau menghindari dari guru itu sulit juga, karena memang notabene itu lahirnya dari guru permasalahan itu. Artinya ada model yang tidak bagus yang diterapkan itu membuat siswa bosan misalnya. Kalau itu bahasa analisis. Tapi identifikasi masalahnya karena memang model yang diterapkan itu belum mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Begitu. Atau mungkin ada masukan tambahan dari Ibu Indrayani. Tapi Bu. Iya, makasih bosnya. Oke Bapak Ibu ya. Jadi kemarin sudah sebenarnya dari awal dijelaskan bahwa permasalahan yang sudah diidentifikasi sudah dikelompokkan masing-masing.
Jadi bisa jadi Bapak Ibu ya dari guru, tapi jangan sampai solusinya itu misalnya begini. Kalau Bapak Ibu menuliskan misalnya kurangnya pemahaman guru terhadap model-model pembelajaran, berarti nanti solusinya guru harus melakukan pelatihan. Jangan itu. Tapi misalnya metode yang digunakan guru itu hanya bersifat ceramah, maka nanti solusinya nanti bisa bukan lagi ceramah yang kita gunakan. Jadi model-model yang digunakan selama ini mungkin guru hanya menggunakan model ceramah, ya berarti itu memang dari guru, tetapi dampaknya kepada siswa apa? Tetap dari guru, tapi dampaknya kepada siswa apa? Dan solusi nanti yang Bapak Ibu berikan itu akan Bapak Ibu bisa mengatasi dengan dirinya Bapak Ibu dalam suatu pembelajaran. Contoh, tadi kan di situ penerapan metode ceramah ya. Contoh ya, berarti metode ceramah ini nanti kita yang akan dalam aksinya nanti Bapak Ibu dalam solusinya, berarti Bapak Ibu mencari model-model selain model-model, bukan model ceramah secara menyeluruh. Model ceramah boleh, ya model ceramah boleh, tapi jangan monoton, ya jangan monoton. Dalam K13 ceramah ada, metode ceramah ada, cuma tidak monoton dari awal sampai akhir. Itu. Jadi kurang tepatnya mungkin model pembelajaran atau metode yang digunakan guru masih bersifat konvensional. Berarti tetap dari guru, tapi muaranya itu nantinya solusinya bukan guru yang mau diperbaiki, tapi diri kita sendiri, bukan guru secara umum, tapi diri kita bagaimana merubah model atau model itu sehingga bisa menyelesaikan masalah dari siswa. Sebenarnya kalau identifikasi masalah ini berkaitan terus Bapak Ibu ya. Kalau kita analisis sebenarnya berkaitan mulai dari awal dan akhir ya. Berdampak artinya satu rantai. Model tidak tepat berarti siswa kurang motivasi. Itu. Saya kira itu ya. Jangan lihat bahwa kalau gurunya mengalami masalah berarti solusi nanti gurunya yang akan melakukan pelatihan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, Bapak Ibu melihat apakah yang digunakan selama ini guru dengan model pembelajaran. Ya. Jangan sampai solusinya itu adalah pelatihan guru. Bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimana Bapak Ibu nanti mencari solusi dari masalah yang sudah diidentifikasi dengan aksinya Bapak Ibu di lapangan dengan RPP itu. Sebenarnya intinya itu. Ya. Intinya itu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya. Ya, itu tadi ya penguatan dan untuk penjelasan Ibu Indrayani itu berlaku untuk semua Bapak Ibu semuanya, artinya ada kata kunci yang kita pegang. Jadi selalu bermuara kepada bagaimana memperbaiki kita sebagai guru supaya siswa ini tidak berpenyakitan. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan dulu. Saya Bu. Ya, silakan Bu. Ya, selamat pagi Ibu Hasni dan Ibu Indrayani. Yang saya mau tanyakan terkait dengan poin 4, ini tentang pemahaman atau ini pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang saya mau tanyakan adalah apakah untuk daerah 3T itu bisa dijadikan analisis identifikasi masalah atau dia masuk dalam masalah yang diidentifikasi Ibu? Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan Ibu. Terima kasih. Apakah di daerah 3T bisa masuk dalam analisis identifikasi masalah Ibu? Untuk ini pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif. Ya, karena tertinggal ya. Mungkin karena tertinggal terbelakang terluar. Oh iya. Karena di daerah saya itu ini sangat tertinggal Ibu. Listriknya belum masuk, kami menggunakan ini tenaga surya. Kemudian jaringannya juga hilang muncul. Ya, oke. Itu berarti terkait dengan permasalahannya Ibu adalah sarana dan prasarana.
di luar dari model pembelajaran. Jadi tetap berlaku itu pembelajaran inovatif tetap berlaku di daerah 3T. Justru di daerah 3T harus menjadi garda terdepan bagaimana memberikan pembelajaran dengan sentuhan pembelajaran inovatif yang model-model pembelajaran inovatif itu. Kalau terkait dengan sarana dan prasarana barangkali itu urusan nomor 2. Begitu. Jadi Ibu Cynthia lebih mengarah memang selama ini menggunakan model pembelajaran apa, Bu? Selama ini kita menggunakan model pembelajaran seperti ceramah, Ibu, tapi kadang saya melihat anak-anak cepat bosan kalau ceramah, mereka tidak terlalu memperhatikan. Jadi kadang saya selingi dengan seperti membuat kosakata, Ibu, tebak kata. Kemudian ada permainan-permainan yang saya manfaatkan dari alam sekitar, Ibu. Oke, ingat Bu, model dengan metode berbeda. Yang Ibu gunakan itu adalah tadi metode. Oh, saya menggunakan model PBL, Ibu, Problem Based Learning. Kan biasanya itu PBL, model perlu sentuhan metode. Kan harus jalan antara model dengan metode. Jadi kalau misalnya model hanya digunakan, kan perlu digerakkan oleh metode. Misalnya PBL digerakkan dengan menggunakan metode diskusi. Misalnya pasnya. Karena kan PBL itu menjalankan sintak-sintaknya itu kan perlu disentuhan metode. Saya sepakat dengan Ibu Indrayani tadi bahwa di K13 itu memang dibutuhkan metode ceramah. Metode ceramah itu tapi ada metode ceramah variatif namanya. Jadi tidak monoton ceramah tetapi dibarengi juga dengan variatif Ibu Bapak dalam men-setting pembelajarannya. Jadi kalau misalnya Ibu Cynthia mengatakan apakah itu termasuk, iya dan tetap berlaku, Bu. Jadi mau bukan di 3T, mau di mana, tetap harus mengidentifikasi tentang model pembelajaran yang inovatif. Nah, iya, Ibu. Ya, persoalan yang Ibu sampaikan tadi karena tidak ada jaringan listrik dan lain-lain itu adalah terkait dengan sarana dan prasarana, tetapi yang harus Ibu miliki dulu adalah bagaimana mengembangkan model pembelajaran yang berbasis inovatif. Ya, Ibu. Sekira begitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Indrayani menanggapi dari permasalahan Ibu Cynthia. Oke, saya tambahkan sedikit, Bu Cynthia ya. Iya. Oke. Di daerah yang tertinggal itu sebenarnya banyak tantangannya, Bu. Justru guru yang ada di daerah-daerah tersebut justru diberikan tantangan memang yang lebih bagaimana menerapkan model, bagaimana menggunakan media dengan sarana prasarana yang terbatas. Jadi misalnya kalau selama ini medianya Ibu tidak gunakan media pembelajaran, hanya serama mungkin dari media itu kita bisa buat walaupun tidak pakai internet, tidak pakai jaringan, mungkin adalah media-media yang Ibu sudah ambil sebelumnya, kita buatkan secara misalnya gambar saja, ya diberikan kepada siswa. Jadi betul-betul gurunya yang diberikan tantangan, ya tantangan. Tapi kalau untuk mungkin media yang audiovisual, kalau bisa gurunya dulu yang download, kemudian memberikan kepada anak-anak, ataupun bisa jadi di print ataupun digambar. Jadi betul-betul Ibu yang memberikan satu inovasi yang tentang media dan model pembelajaran. Dan saya kira kalau model itu Bapak Ibu ya tidak perlu sebenarnya memakai jaringan, ya kan? Cuma sintaksnya saja kita lihat tidak ada. Boleh misalnya gambar, media yang kita gunakan gambar memancing peserta didik yang kita sudah ambil sebelumnya, kita gambar atau kita pun download sebelumnya di tempat yang ada jaringan. Jadi betul-betul Ibu yang menyediakan, ya, baru ditampilkan di atas papan tulis.
atau media-media lain, media lain. Saya kira itu ya. Jadi di sini tidak ada yang membedakan itu adalah jaringan saja. Ini jaringannya saja Bapak Ibu. Jadi tantangannya itu sama. Tantangannya sama. Ya, daerah tertinggal. Kalau Ibu Cynthia sekarang di mana ini? Masih ada jaringan? Saya turun kota, Ibu. Turun kota? Iya. Oh ya. Perlu mungkin diantisipasi Bu, bagaimana nanti Ibu akan melakukan apa ya, aksi atau PPL. Jadi betul-betul mungkin kalau bisa minta izinlah ke sana untuk kegiatan PPG-nya ini. Ya, iya. Jadi ada sekolah atau ada apa di situ yang bisa Ibu gunakan, yang ada jaringannya. Iya Ibu. Diusahakan. Iya. Ya, makasih Ibu Hasni, Ibu Indrayani atas masukannya. Ya, itu tadi ya Bu Cynthia dari Bu Indrayani. Jadi Bu Cynthia harus sekarang siap siaga, selalu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mau tidak mau nanti Bu Cynthia itu harus mengajar secara virtual, misalnya dengan menghadirkan kami sebagai pembimbing dan guru pamong itu akan hadir di ruang Zoom-nya Ibu Cynthia. Jadi mau di mana daerahnya, kalaupun tidak ada jaringan harus mencari jaringan. Itu resikonya Ibu ya, resiko terbesarnya. Iya Ibu. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan dulu, saya menerima dulu pertanyaan. Masih adakah yang perlu diklarifikasi? Bu. Ya, silakan Pak. Pak Ya. Selvia. Ya, baik Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin mengklarifikasi saja. Kalau di sekolah saya Bu, untuk masalah terkait hubungan siswa dengan guru itu sepertinya tidak ada ya Bu ya. Saya ini mengajarnya di kampung, anak-anaknya cukup sopan, ya nakalnya mungkin kadang ya tidak juga sih, tidak nakal, mereka juga penurut. Jadi tidak ada masalah antara guru dengan siswa. Kebanyakan masalahnya itu dengan orang tua, karena mungkin memang orang tuanya masih berpikir bahwa sekolah itu tidak terlalu penting. Terus orang tuanya sibuk bekerja, kebanyakan kerja di ladang, terus ladangnya kan jauh, jadi kalau mau bertemu susah. Jadi apakah memang harus saya mencari bahwa ada masalah antara guru dengan siswa ataukah tidak, Bu? Terima kasih. Ya, harus Pak, harus ada. Karena perintah di PPG menginstruksikan ada. Disitulah dilihat bahwa segala permasalahan pasti ada problem yang dilalui oleh guru. Menurut Pak ini Selvian bahwa tidak ada, tapi pasti ada. Pasti ada. Ada di antara siswanya itu yang Pak ini tidak pernah berkomunikasi, tidak bagus komunikasinya atau cara perlakuannya dan lain sebagainya. Kalaupun Bapak merasa tidak ada di kelasnya, tapi di siswa pada umumnya di sekolahnya itu Bapak bagus terjalin komunikasinya. Jadi harus ada temuannya Pak. Mungkin begitu, dan tambahan barangkali Bu Indrayani Tabe, Bu. Ya, dari ceritanya Pak Selvian saya melihat ada masalah ini Pak. Bagaimana Bapak Ibu ya? Ya, satu, kalau di daerah itu Pak, biasanya kan anak masih kerja ya, sekolah dan kerja. Nah, biasa kalau hari-hari misalnya panen atau ada waktu-waktu untuk kerja kerja di ladang atau apa, biasanya itu anak-anak disuruh kerja. Ya, di sini saya kira ada masalah antara orang tua dengan guru. Tidak nyambung. Orang tuanya mungkin menyuruh anaknya untuk kerja, sementara waktu sekolah. Ya, jadi itu sudah masalah saya kira ini ya, Pak Selvian ya. Apalagi kalau ladangnya jauh, ya harus mau tidak mau biasanya siswa mungkin tidak masuk sekolah. Tuh, saya kira dari situ ya ada masalah di situ. Ya, oke. Ya Bu, terima kasih Bu atas gambarannya. Ya, makasih Bu. Ya, baik. Pertanyaan Pak Urba
Ya, Urbanus. Bu, Urbanus Dandur, Bu. Mau bertanya, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ibu Indriani dan Ibu. Suaranya agak kecil, Pak. Oh ya, Saya aja. maaf Ibu. Ya. Begini Bu, saya izin berbagi sedikit Ibu. Ya. Terkait dengan hubungan relasi antara guru dengan siswa. Di sini saya ingin berbagi sedikit kasus atau sebuah problem yang sering terjadi di sekolah. Jadi terkadang Ibu, ketika hubungan antara guru dan siswa terlalu dekat, seperti kami di sekolah kami ini sekolahnya di kampung Ibu, di daerah terpelosok ya, dan rata-rata gurunya itu tinggal ya hampir satu lingkungan dengan siswa. Setiap hari, setiap pagi, sore, siang itu pasti ketemunya dengan siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, dari hubungannya seperti ini Ibu, antara siswa dengan guru, baik di luar maupun di dalam lingkungan sekolah itu terlalu dekat. Ya, hubungannya terlalu dekat. Nah, dampaknya adalah bahwa ketika guru mengajar di kelas, terkadang siswa acu tak acu, kemudian kurang menghargai gurunya karena menganggap bahwa yang di depan ini bukan lagi guru, tetapi sebagai sebagai seorang sahabat mungkin ya. Kurang lebih seperti kayak itu. Keluarga ya, keluarga. Kayak keluarga, sudah terlalu dekat. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu, apakah ini bisa menjadi sebuah persoalan atau masalah yang perlu diidentifikasi atau tidak? Terima kasih Ibu. Iya, silakan. Mungkin Ibu Indrayani bisa menanggapi. Iya, oke Bu, makasih. Jadi Pak Urbanus ya, seperti yang tadi itu ya, siapa tadi yang menampilkan, berarti rasa hormat siswa. Tidak ada batas, tidak ada lagi batas antara hubungan antara guru dengan orang tua ataupun dengan siswa. Oke. Jadi di situ mungkin jadi di situ mungkin bisa jadi masalah. Ya, identifikasinya mungkin itu penyebab yang tadi Bapak bilang ya, karena tempat tinggal seringnya kontak antara siswa dengan guru ya. Tapi kita sebagai guru memang harus ada batas sedikit antara siswa, Pak ya Ibu ya. Itu masalah. Jangan dianggap juga tidak ada batas. Maksudnya sebagai biasanya kan peserta didik itu menganggap bolehlah kalau di luar, bolehlah, tidak bisa membedakan pada saat apa dia berkomunikasi dengan guru yang bisa sebagai keluarga dan pada saat mungkin di sekolah tetap guru sebagai guru. Ini bisa jadi masalah Bapak Ibu ya, karena sini tidak ada ya pemisah lah. Pemisah ya. Jadi ya tidak bisa membedakan di mana tempatnya. Seharusnya siswa mungkin kalau di lingkungan tempat tinggalnya mungkin bisa menganggap gurunya sebagai keluarga. Tapi kalau di sekolah jangan sampai bicara saja sama gurunya itu biasanya itu tidak ada hormat seperti orang tua. Kalaupun seperti orang tuanya hormat dengan orang tuanya tidak apa-apa. Tapi biasanya kan anak-anak kalau sama orang tua menganggap bicaranya pun tidak bisa dibedakan yang mana orang tua, yang mana seusianya. Itu yang jadi masalah ya. Berbicara sama orang tua saja, Bapak Ibu kita lihat anak-anak sekarang tidak bisa membedakan kata yang mana yang lebih tua, yang mana sesama temannya. Kira bisa saja Pak jadi masalah. Tergantung Bapak menganalisisnya kenapa. Kenapa terjadi demikian? Kenapa bisa menjadi masalah? Kenapa bisa menjadi masalah? Saya kira itu ya, Urbanus ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, itu tadi ya penjelasan dari Ibu Indrayani. Betul, komunikasinya kurang harmonis ketika ada memang siswa yang tidak bisa menempatkan pada tempatnya kapan dia mau ngobrol. Nah, itu Bapak bisa menjadikan suatu identifikasi masalah. Masih banyakkah yang mau bertanya, Bapak Ibu?
karena kebanyakan angkat tangan dan barangkali untuk sesi pertama kalau saya cukup nanti dipaparkan di sesi sore jam 4 waktu Indonesia bagian tengah dan jam 3 waktu Indonesia bagian barat untuk sesi pemaparan. Kenapa kalau misalnya ini jangan sampai nanti ada yang salah mengerjakan lagi. Jadi supaya ini untuk sesi pagi cukup sampai di sini, nanti dipaparkan saja di sesi kedua sebentar sore. Atau bagaimana Ibu Indrayani mau melanjutkan untuk mereka memaparkan? Saya ada jam juga, Bu. Mungkin sore. Oh iya. Oke, berarti yang belum, Bu, yang belum utamakan yang belum memaparkan mungkin. Kan kemarin 6 orang. Ya, mungkin ya. ada. Ya, nanti itu yang belum, nanti sore sebisa mungkin memaparkan ya yang sudah kemarin, baiknya menjadi memberikan masukan kepada yang hari ini. Jadi kita bagi supaya 30-an lebih ini diberi ruang kesempatan untuk menampilkan hasilnya. Mungkin begitu ya untuk sesi pagi ini. Kami cukupkan, setidaknya ada pengantarnya Bapak Ibu untuk membedakan identifikasi masalah dan dua antara model pembelajaran inovatif dengan hubungan guru dengan siswa, kemudian hubungan guru dengan orang tua. Saya kira begitu Bapak Ibu ya untuk sesi pagi. Kita berjumpa di sesi kedua nanti dan semoga Bapak Ibu masih sehat, semangat, dan melanjutkan apa yang harus Bapak Ibu. Kira begitu Bapak Ibu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Silakan dilanjutkan. Sehat selalu ya Bu. Oke, Bapak Ibu saya izin lift Bapak Ibu ya. Silakan mengerjakan saja